teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jejak karbon dalam kehidupan. Simak video ini baik-baik ya. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang dihasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Seperti apa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan jejak karbon? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas. Proses pembakaran bahan bakar di atas akan menimbulkan jejak karbon. Dengan berpergian menggunakan kendaraan pribadi, artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2, apalagi jika kita terjebak macet. Mesin kendaraan akan menjadi panas dan melepas gas emisi ke udara. Semakin banyak kendaraan berbahan bakar fosil digunakan, akan bertambah lebih banyak pelepasan jejak karbon ke udara. Yang kedua yaitu penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya. Ternyata berbanding lurus dengan dihasilkan gas emisi. Kok bisa begitu? Jawabannya ada pada sumber energi listrik yang kita gunakan. Kebanyakan sumber energi listrik masih berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air, dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih. Dan itu masih didapat dari penggunaan energi fosil. Jadi, mari kita kurang-kurangi membuang atau menyalahgunakan air bersih. Yang ketiga, konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi ternyata juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Ternyata meninggalkan jejak karbon. Misalnya, bagi kalian yang suka makan daging sapi, jejak karbon yang dihasilkan sangat tinggi karena daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Maksudnya di sini dalam proses pengadaannya beberapa liter bensin dan solar yang dibutuhkan untuk mengantarkan dan memproses makanan sapi hingga akhirnya memproses dagingnya juga. Pada tahun 2017 terdapat 797 bencana iklim di dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga USD 129 miliar. Hal ini diakibatkan oleh 1. Cuaca ekstrim dan bencana alam. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang berikan terhadap bumi. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, peningkatan suhu 0,45 sampai 0,75 Celcius yang dapat menimbulkan badai tropis, siklon, serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Perubahan curah hujan kurang lebih 2,5 mm per hari. Yang kedua, perubahan produksi rantai makanan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh jejak karbon juga menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik. Daerah yang memproduksi padi beras jadi kehilangan kemampuan karena iklim semakin panas. 3. Penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Misalnya, penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar di berbagai daerah. Yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Jejak karbon juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserapkan oleh laut akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut. Berbagai hewan laut akan sulit untuk bertahan hidup. Yang kelima, es di kutub mencair. Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan laut. Yang keenam, berkurangnya air bersih. Dampak jejak karbon selanjutnya adalah berkurangnya kadar air bersih di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi meningkat dan naiknya permukaan air laut. Jika air bersih sudah berkurang, air seperti apa yang akan kita gunakan? Dampak lain yang biasa kita rasakan yaitu kekeringan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi gunungan sampah. Menggunakan bahan bakar fosil. Yang disebabkan oleh jejak karbon yang Jangan ketawa. Sekian dari kelompok kami.